Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andine Lazuleka dengan nomor NIM 240901500039. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu kalimat efektif. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberi pengantar sedikit dengan apa sih itu bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Jadi, kalimat yang baik dapat mencapai sasarannya secara baik yang disebut dengan kalimat efektif yang akan kita bahas. Jadi, kita akan masuk ke materinya. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Secara tepat pula, efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap pula. Syarat-syarat kalimat efektif ada dua, yaitu secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Baik, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya yaitu pembangunan gedung sekolah baru. Pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya yaitu pihak yayasan dibantu oleh bank memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Jadi terlihat ya perbedaannya. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud koherensi adalah hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk SPO ket dalam kalimat, di mana S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, P itu pelengkap, dan ket itu keterangan. Contoh, setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Dia tidak mempunyai subjek atau bisa dibilang subjeknya tidak jelas. Contoh kalimat yang unsur-unsurnya koheren, yaitu setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Yang ketiga, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Umpamanya, dalam sebuah perincian, unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya juga verba. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk berikutnya juga harus nomina. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang benar yaitu kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku.
Yang keempat, penekanan. Penekanan yang dimaksud adalah suatu perlakuan khusus yang menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Cara yang dipakai untuk memberi perlakuan khusus pada kata-kata tertentu ada beberapa, yaitu dengan meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, dengan melakukan pengulangan kata atau yang disebut repetisi. Yang ketiga, dengan melakukan pengontrasan kata kunci. Yang keempat dan yang terakhir adalah dengan menggunakan partikel atau penegas. Yang kelima, kehematan. Yang dimaksud kehematan ialah menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat. Hemat di sini berarti ekonomis, tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang-ulang subjek, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata-kata diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Contoh kalimat yang tidak hemat yaitu, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Contoh kalimat hematnya yaitu, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Yang keenam, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah mengupayakan agar ide kalimat masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, yaitu runtut atau teratur dalam penghitungan angka dan penomoran. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata, dan frasa dapat menjadi salah karena maknanya tidak masuk akal atau lemah dari segi logika. Perhatikan contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa berikut ini. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Kita bertanya, apa sih hubungan tinggal di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki? Anak lelaki? Tidak ada kan? Jadi tidak logis. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta, atau 100, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu sudah benar, guys. Yang tidak benarnya itu bukan 100, 1000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Salah itu kalimatnya. Yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tapi pintar. Kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah. Contohnya, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Yang kedua, dialah yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, kita akan masuk ke dalam kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. Yang pertama, pleonastis. Pleonastis atau pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan, yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, salah pemilihan kata. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemilihan kata dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya, saya mengetahui bahwa ia kecewa.
pasti lebih baku kalimat yang kedua. Yang keempat, salah nalar. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan nalar dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang supaya agar baku dan efektif. Yang kelima, kata depan yang tidak perlu. Seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata depan yang tidak perlu seperti pada kalimat berikut. Contohnya, di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru agar menjadi efektif. Sebaiknya kita menghilangkan kata depan yaitu di, sehingga kalimatnya menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Baik, kita akan masuk ke materi unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Tokoh, sosok dalam bentuk benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nomina, klausa atau frasa verbal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan melakukan suatu tindakan, apa, atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, atau tokoh benda di dalam suatu kalimat. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Dan yang terakhir, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan PEL, di mana S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, sedangkan PEL adalah pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Baik, saya akan memberi kesimpulan terkait materi ini, yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap. Demikian beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.